Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membahas yaitu tentang darah. Makan darah boleh atau tidak? Ya, sudah menjadi rahasia umum ya saudara bahwa darah ini dipertentangkan. Ada golongan memang mengatakan bahwa makan darah itu tidak boleh. Tapi juga ada golongan yang mengatakan makan darah itu boleh. Dan mereka ini saling mengklaim mereka lah yang paling benar menurut pandangan mereka tersebut. Dan mereka juga mengambil firman Tuhan sesuai dengan mereka yakini bahwa itu adalah kebenaran. Nah, mari kita lihat latar belakangnya di dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu, yaitu di dalam Ulangan 12 ayat 16 dan juga ayat 23. Memang di situ dikatakan firman Tuhan melarang orang untuk tidak makan darah. Jelas itu perintah Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul, juga di dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 15 ayat 20, di situ diputuskan oleh rasul-rasul supaya tidak makan darah. Dan itu mereka ambil untuk mengatakan bahwa tidak boleh makan darah. Tapi juga golongan yang makan darah, mereka juga punya pandangan tersendiri, yaitu bahwa Yesus juga mengatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Itu adalah peristiwa di mana Yesus makan roti beserta muridnya dan mereka tidak membasuh tangan, dan orang Farisi menegur mereka dan muncullah pernyataan itu. Nah, saudara, mereka saling mengklaim dengan ayat-ayat yang sudah saya katakan tadi. Terus siapa yang benar di sini? Nah, mari kita lihat saudara. Sebenarnya kalau kita ambil dari satu ayat saja untuk menuduh orang lain, kita sebenarnya kurang gentleman ya, karena di ayat yang lain juga mengatakan seperti ini. Ini untuk golongan yang tidak makan darah, yaitu di dalam Imamat 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Di situ sebenarnya dilarang juga makan babi dan juga makan yaitu ikan yang tidak bersisik. Apa itu? Lele, hiu, patin, pari, dan sebagainya. Banyak di situ tentang makanan yang tidak boleh dimakan. Tapi kenapa kita makan? Kenapa ayat lain kita ambil untuk menuduh orang supaya tidak dimakan? Tapi ayat yang lainnya kita abaikan. Kita mengambil ayat yang lain, wah ini loh ayatnya tidak boleh makan darah. Tapi ayat yang lain juga kita langgar, yaitu makan yang dilarang juga, yaitu contohnya babi, dilema. Tapi kita tidak mengakui itu. Dan kita merasa ya, memang seperti ini, dan kita memberikan satu alibi yang menurut saya dalam tanda kutip kurang pas ya. Karena apa? Kadang-kadang kita dalam tanda kutip kita comot ayat itu. Kalau saya katakan itu kita perkosa ayat itu dengan semaunya kita untuk untuk menghakimi orang lain. Nah, mari kita lihat saudara, dengan jelas, dengan jeli bagaimana pemahaman Paulus, yaitu tentang pemahaman yang kita harus pahami juga saudara. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang diutus oleh Tuhan ke khususnya, yaitu ke bangsa non-Yahudi, yaitu bangsa-bangsa lain, yaitu di luar Yahudi. Dan Paulus juga mengerti dengan kebiasaan orang di luar Yahudi. Nah, salah satunya adalah tentang makan darah. Makanya Paulus mengerti. Makanya Paulus tentang makanan ini boleh atau tidak, Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 8 ayat 8 adalah makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita makan. Di dalam Roma 14 ayat 2-3 juga itu, orang yang makan jangan menghakimi orang yang tidak makan.
Terus di dalam 1 Timotius 4 ayat 4, semua yang diciptakan Tuhan itu adalah baik. Jadi sebenarnya sangat simpel ya. Begini, mari kita berpikir sejenak. Jangan kita ambil ayat yang satu untuk menuduh orang lain, sementara ayat yang lain kita langgar. Seperti ini saudara, kita tuduhlah habis-habisan orang yang makan darah, tapi kita melanggar firman Tuhan juga, tetap makan babi, makan patin, dan sebagainya itu. Itu kalau kita perperan ya, kalau kita istilahnya itu mau mengakui. Nah, jadi nggak boleh seperti itu juga. Nah, jadi sebenarnya apa sih tentang makanan ini? Sebenarnya makanan ini boleh atau tidak ini sebenarnya sangat simpel pemahamannya. Makanya Paulus mengatakan seperti yang saya katakan tadi dalam 1 Korintus 8, dalam Roma 14 ayat 2 dan 3, dalam 1 Timotius 4 ayat 4, bahwa dikatakan di sini jelas, orang yang makan ya silahkan makan, orang yang tidak makan ya juga ya silahkan, tapi jangan menghakimi. Dan juga ini juga dikatakan semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita melihat dengan jernih, dengan jelas. Tapi ada orang mengatakan seperti ini. Tapi kalau kita tinjau dari sudut kesehatan, Pak Pester atau Pak Pendeta, darah itu memang itu ada kumannya dan sebagainya. Nggak bisa juga demikian. Jangankan darah. Saya mau katakan bagi kita, babi panggang aja kalau kebanyakan kita makan, tetapi itu tidak sehat. Kambing itu juga kalau kebanyakan kita makan tetap tidak sehat. Coklat kalau kebanyakan juga tetap tidak sehat. Jadi kalau dari tinjau dari kesehatan, kalau bernamanya berlebihan itu tetap tidak sehat. Jadi seperti ini. Untuk menjelaskan firman Tuhan ini tidak boleh ditinjau dari sudut dalam satu sisi. Tetap firman itu menjelaskan firman. Ya, firman itu menjelaskan firman. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Bagi kita yang mengerti dan memahami dengan kedua persoalan ini, seharusnya kita harus memberikan pencerahan bagi mereka. Jadi tidak berdiri di sebelah pro yang makan dengan tidak berdiri di sebelah pro yang tidak makan. Artinya bukan abu-abu ya, bukan. Jangan saudara berpikir teologi abu-abu, bukan. Tidak ada teologi abu-abu namanya. Tapi Paulus menjelaskan untuk memahami ini untuk kita. Jadi kesimpulannya bagi saya dan sesuai dengan firman Tuhan menurut Paulus adalah, kalau kamu makan selama hati nuranimu tidak menuduh engkau, ya makan saja. Tapi misalnya kalau hatimu nuranimu menuduh engkau, ya jangan makan. Sangat simpel sebenarnya. Mungkin saudara bertanya, kalau Bapak bagaimana? Kalau bagi saya ya itu, misalnya kalau saya ya taruhlah misalnya ada orang menghidangkan makanan itu, ada di situ sudah dicampur darah atau bagaimana, saya tetap makan saja. Itu kalau misalnya kalau ada orang mengajak saya bertamu ya. Tapi misalnya kalau saya sendiri, misalnya kalau ada pilihan di situ, ada yang tidak ada darah, ada yang ada darah, saya lebih memilih yang tidak ada darah. Karena apa? Ya karena memang ya itu pemahaman saya, bukan di berpihak sebelah seperti itu, saudara. Jadi saudara jangan dibuat yang simple jadi rumit, yang rumit ditambah rumit istilahnya. Ingat, kita melihat dengan jelas pemahaman yang Rasul Paulus sudah jelaskan bagi kita. Sekali lagi, kalau hati nuranimu mengatakan boleh makan, makan saja. Kalau hati nuranimu mengatakan tidak makan, ya jangan makan. Seperti yang dikatakan Paulus, yang makan jangan menghakimi yang tidak makan, yang tidak makan jangan menghakimi yang makan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.